Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Prastiwi, NIM 212101040073. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan keluarga. Apa itu pendidikan keluarga? Pendidikan keluarga ialah bimbingan dari orang-orang yang dewasa kepada anak-anak mereka bisa mencapai kedewasaannya. Terlebih lagi kepada orang tua, khususnya ayah dan ibu. Mereka sangatlah berperan penting dalam pendidikan keluarga ini, karena mereka lah yang akan mengajarkan pertama kali kepada anak mereka bagaimana itu pendidikan. Dan mereka lah yang akan membimbing anak-anak ini agar mereka bisa mencapai tujuan kedewasaannya. Prinsip dasar tentang pendidikan. Yang pertama, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Yang kita ketahui, pendidikan ini ada sejak kita lahir sampai nanti kita tua. Jadi pendidikan ini akan berlangsung sampai seumur hidup. Yang kedua, bahwa tanggung jawab pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab semua manusia, tanggung jawab semua orang tua, dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, bagi manusia, pendidikan merupakan suatu keharusan karena dengan pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang akan terus berkembang. Tujuan pembentukan keluarga. Yang pertama, mendirikan syariat Allah. Yang kedua, mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis pada anak. Yang ketiga, mewujudkan sunnah dari Rasulullah. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cinta kasih pada anak-anak. Yang kelima, menjaga fitrah anak-anak agar mereka tidak melakukan penyimpangan, karena fitrah anak yang dibawanya sejak lahir sampai sekarang itu perkembangannya ditentukan oleh orang tuanya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Bisa dilanjutkan dengan presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nusaada, NIM 212101040078. Saya presentator kedua akan mempresentasikan fungsi pendidikan keluarga. Lembaga keluarga adalah sebuah unit sosial yang terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga, sehingga setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang terpenting yang harus dipikul dalam keluarga, dan merupakan salah satu lingkungan pendidikan pertama kali diserap dan diterima oleh anak. Ayah dan ibulah yang mempunyai peran aktif dalam memberikan pendidikan dalam keluarga bagi anak-anaknya. Fungsi pendidikan keluarga diantaranya yaitu sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Pendidikan anak yang pertama dan paling utama adalah pendidikan dalam keluarga, sehingga dikembangkan dalam lembaga pendidikan dan masyarakat. Pendidikan sekolah pada dasarnya adalah lanjutan dari pendidikan keluarga, karena informasi dan ilmu pengetahuan diajarkan dalam keluarga karena kurang mencukupi dan kurang luas. Salah satu tambahan pendidikan adalah sekolah, karena di sekolah diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator ketiga. Perkenalkan, nama saya Afifah Titi Maharani dengan NIM akhir 10. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yakni pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Bagaimana perspektif pendidikan keluarga dalam Al-Quran? Pendidikan keluarga dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka dan juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa mengaku beriman saja belumlah cukup. Iman seharusnya dipelihara dan dipupuk. Hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangganya dari api neraka, karena dari rumah tangga itulah terbentuk sebuah umat. Dan bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari api neraka? Allah SWT berfirman,
Dan perintahkanlah kepada keluargamu melakukan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat At-Toha ayat 132. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita agar memerhatikan kualitas agama keluarga. Dalam ayat tersebut, sholat merupakan contoh dari syariat Islam yang perlu ditegakkan pada lingkungan keluarga. Seorang kepala keluarga tidak hanya bertugas mencari nafkah lahiriah saja, namun ia juga memiliki kewajiban mendidik agama keluarganya. Bahkan sangat keliru ketika apabila seorang kepala keluarga hanya memikirkan asupan gizi yang bersifat duniawi, karena hakikatnya sebuah rizki adalah otoritas Allah SWT. Tidak dibenarkan apabila gara-gara persoalan duniawi sampai melupakan urusan akhirat. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.